Tuhan sertamu. juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi orang apakah kamu pergi? Untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Dari kisah-kisah Injil kita bisa menarik kesimpulan bahwa Yohanes Pembaptis jelas bukan seseorang yang tidak merasa yakin akan diri sendiri, melainkan orang yang penuh semangat berapi-api, mau mewujudkan cita-cita, seorang nabi yang nekat mau mencapai apa yang dia yakini sebagai benar, orang yang kuat, penuh percaya diri. Yohanes Pembaptis terpanggil Tuhan dan ia menjawab tanpa ragu, lalu mulai melaksanakan tugas perutusannya, seseorang yang lurus, yang berjalan di jalan yang lurus. Namun saudara sekalian, pada satu titik dalam perjalanan imannya itu, keraguan-raguan mulai menyelinap masuk ke hatinya. Apakah ia sudah benar? Apakah ia sungguh dipanggil Allah? Ataukah hanya menipu diri? Semua khotbah keras yang ia sampaikan, apakah percuma saja? Apakah Yesus sepupunya betul-betul dia yang jalannya di dunia ini sedang dia dirintis? Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis tidak lagi begitu yakin. Barangkali sesudah bertahun-tahun semangatnya merosot ke titik terendah. Segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Akhir-akhirnya kali ini ia tidak lagi berada di tepi sungai Yordan, melainkan sedang meringkuk di penjara, merana, menjadi tawanan di benteng Herodes, menunggu entah apa yang akan terjadi. Kini ia punya banyak waktu untuk pikir-pikir. Barangkali selama ini ia sudah keliru, sudah memilih jalan salah, tidak menyaksikan Mesias yang ternyata tidak benar. Saudara-saudari, keraguan mengakibatkan kegelisahan. Maka Yohanes memutuskan untuk bertindak. Ia kirim pesan lewat murid-muridnya, bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab, memberi jawaban sebaik mungkin kepada delegasi Yohanes ini. "Pergilah dan ceritakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Lalu setelah delegasi ini menjauh pulang, Yesus menambahkan, "Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara sekalian,
Yohanes Pembaptis di masa Advent ini merupakan orang banyak di sepanjang sejarah. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang pada mulanya berkata ya kepada Tuhan, tapi kemudian mulai pikir-pikir lagi. Ia seperti orang-orang dari kita yang berkomentar seperti ini. Saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah beriman sungguh, saya sudah berdoa kepadanya, saya sudah terlibat dalam pelayanan, setia menghadiri misa hari Minggu, sudah memberi sedekah kepada kaum miskin, mau apa lagi? Tapi mengapa hidup saya tidak jadi lebih baik? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara sekalian, di sepanjang zaman entah sudah berapa kali orang melontarkan pertanyaan ini dengan sedih, pahit atau kecewa. Entah sudah berapa orang yang bertanya-tanya dalam hati, apakah salah saya sudah begitu setia? Lebih parah lagi pertanyaan ini, apakah saya sudah bodoh? Sebagian orang mencari-cari mukjizat penyembuhan atas penyakit mereka, termasuk penyakit yang tak terobati. Sebagian berhasil memang, tapi kadang-kadang muncul dalam hati saya keinginan mengajukan pertanyaan kepada mereka-mereka yang begitu antusias menceritakan mukjizat penyembuhan yang mereka buat demikian. Apakah doa kamu yang kamu ucapkan dengan lantang di hadapan publik sudah berhasil membuat orang hidup untuk selamanya? Sekali waktu kita semua akan mati juga, termasuk mereka yang sudah mengalami kesembuhan dari penyakit tertentu. Tidak ada seorang pun yang telah berhasil menghindar dari malaikat maut pencabut nyawa yang mengerikan itu. Jadi, mengapa begitu terkesan dengan cerita-cerita mukjizat kesembuhan terhadap mereka yang beruntung diberi perpanjangan beberapa bulan atau beberapa tahun atas masa hidupnya? Saudara sekalian, saya rasa perlu ada penekanan yang lebih besar pada rahmat Allah yang cukup untuk setiap penyakit dan untuk setiap situasi. Persekutuan umat Tuhan harus mempercakapkan dengan tidak kurang heboh dan terus-menerus tentang kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya di saat-saat yang paling tidak punya pengharapan lagi, sebagaimana yang biasanya kita lakukan kalau berbicara tentang mukjizat penyembuhan. Saudara sekalian, Henry Nouwen berbicara tentang kematian begini. Kematian itu bukanlah kegagalan kita yang paling besar, kekalahan kita yang paling mengenaskan dalam perjuangan hidup kita, bagaikan nasib yang tak terelakkan. Kalau kerinduan terdalam manusia adalah agar bisa memberi diri, menyerahkan nyawa, maka kita bisa menjadikan kematian kita sebagai puncak pemberian diri. Betapa mengagumkan melihat bagaimana kematian itu sungguh subur, sungguh berbuah melimpah, kalau kematian itu merupakan pemberian diri yang bebas. Ini, saudara, menjadi pendapat penyeimbang untuk mereka-mereka yang pelayanan penyembuhannya yang ajaib memberi kesan seolah-olah kematian itu kekalahan dan bahwa cuma mukjizat penyembuhan yang merupakan kemenangan. Saudara sekalian, cerita-cerita tentang penyembuhan ajaib itu memang ada. Tapi cerita tentang mukjizat iman orang yang percaya dalam menghadapi penyakit berat, serta mukjizat iman percaya sanak keluarga yang sangat mengasihi dia, itu sama penting dengan cerita tentang mukjizat penyembuhan atas suatu penyakit. Tidak banyak orang mendapat penyembuhan ajaib, dan kebanyakan orang yang terdeteksi mengidap penyakit berat ini berjuang penuh iman, tetap menjadi saksi tentang kasih Tuhan dalam keadaannya sampai akhir. Ini bagi saya benar-benar merupakan sikap orang suci. Sebab itu mari kita juga mendengarkan kisah-kisah tentang mukjizat kehadiran Tuhan dan kuasa-Nya dalam hidup orang-orang suci ini yang tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, ada kiat dalam menghadapi keraguan-raguan kita, yaitu tetap berpegang teguh pada kepercayaan akan kemenangan akhir kasih Tuhan yang akan menjadikan kembali segala sesuatu baru. Tak ada orang yang terhindar dari sikap pikir-pikir lagi. Yohanes Pembaptis tidak, Yesus sendiri pun juga tidak.
Bapa, jikalau mungkin, jauhkanlah piala ini daripadaku. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi ada satu tanggapannya, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Akan tetapi, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, kuberi diriku. Saudara sekalian, karena itu yakinlah dan berpeganglah terus pada kehadiran Allah yang penuh mukjizat. Pada saat-saat kita merasa sepertinya kita ditinggalkan olehnya. Pada saat-saat kita tergoda untuk mencari seorang pribadi atau sesuatu yang lain untuk menaruh kepercayaan kita kepadanya. Ingatlah akan kata-kata seorang ibu yang dalam keadaan sangat terpukul berkata kepada pastor, "Di mana Tuhan ketika anak saya mati kecelakaan?" Pastor menjawab perlahan, "Di tempat yang sama ketika anaknya sendiri mati." Saudara-saudari, kalau Yohanes Pembaptis adalah orang yang menerima panggilan Tuhan, lantas menjawabnya dengan penuh keyakinan, tapi kemudian jatuh dalam keraguan-raguan, ia sebenarnya mewakili banyak orang. Tapi akhirnya dia siap menyerahkan nyawa, mati demi kebenaran, dan Tuhan hadir dalam kesetiaan Yohanes Pembaptis. Meski terkadang ia meragu-ragukan, Yesus berkomentar, "Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes." Saudara sekalian, begitu juga dengan kita. Ya, berdoalah agar terjadi mukjizat, kesembuhan yang ajaib. Mukjizat itu nyata. Tuhan bisa bekerja melawan yang alamiah, melawan akal sehat manusia. Tapi berdoalah juga agar kita mampu melihat dan mengalami kehadiran Allah dalam rasa sakit, dalam penyakit, dalam kesedihan, dan kematian manusia yang rutin datang menimpa. Lalu persembahkanlah itu sebagai persembahan, sebagai pemberian yang akan tetap diterima oleh kasih yang tak pernah meragu-ragukan di tempat di mana tidak ada lagi linangan air mata. Amin.